Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu dengan saya lagi, Sefarini Murniasuti, mahasiswa Pascasarjana Setiami, jurusan Administrasi Pabrik. Saat ini saya mendapat tugas dari dosen Bapak Dr. Taufan Maulana SEAK MM. Maka pada kesempatan ini saya akan mengambil cerita tentang geografi Bapak Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare tanggal 25 Juni 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Dia adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo. Ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspowarjo, seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie anak keempat dari 8 bersaudara dan besar di keluarga yang religius. Dan pada usia Habibie yang ke-14, ayahnya meninggalkan dunia. Akhirnya, ibunya pun menjual rumah dan dipindahkan ke Bandung. Habibie menempuh pendidikan di SMAK Dago, lalu melanjutkan kuliahnya di ITB dengan jurusan teknik mesin. Namun hanya beberapa bulan, Habibie mengikuti teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Berbeda dengan yang lainnya, Habibie bersekolah Jerman dengan biaya sendiri dari ibunya. Karena itu, Habibie memiliki tekad yang kuat untuk sukses dan membanggakan keluarganya. Dari awal, Habibie hanya memiliki ketertarikan untuk membangun pesawat komersial sesuai dengan ide Pak Soekarno. Bagi Habibie, di perantauan musim liburan bukan liburan untuk beliau. Beliau sibuk mengikuti ujian dan bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa membeli buku. Ketika liburan selesai, semua urusan dikesampingkan kecuali belajar. Dan pada tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar Diploma Ing dengan predikat cum laude. Lalu Habibie mendaftarkan diri bekerja sebagai di perusahaan firma Talbot yang merupakan sebuah industri kereta api di Jerman. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor itu di Jerman pula. Beliau memutuskan menikah pada tahun 1962 dengan wanita bernama Hasri Ainun Habibie yang kemudian diborong ke Jerman. Pada masa itu, kehidupannya di Jerman semakin keras. Namun dengan perjuangan yang tak pernah berhenti, Habibie mendapat hasil yang manis. Beliau pulang ke Indonesia dan dapat membuat pesawat Indonesia. Sifat kepemimpinan Habibie dibuktikan di Indonesia dengan menjabatnya Habibie sebagai Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun. Beliau juga pernah memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau juga berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Dengan kecanggihan berpikir Habibie, pesawat itu dirancang dengan teknologi yang canggih dan sudah dipersiapkan untuk tetap bisa di tahun 30 tahun mendatang. Dan pada tanggal 14 Maret 1998, Habibie diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto. Hanya beberapa bulan menjabat sebagai wakil presiden, pada waktu itu Pak Harto mengundurkan diri di tanggal 21 Mei 1998, yang akhirnya dengan otomatis menjadikan Habibie secara resmi menjadi presiden ketiga Indonesia. Di tahun 1999, Habibie dipaksa lengser karena masalah Timor Timur. Meski begitu banyak perubahan yang dilakukan Habibie untuk Indonesia, mulai dari demokrasi yang sangat baik sehingga memunculkan partai-partai baru, lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah, dan beliau juga mampu menekan mata uang asing yang tadinya 15.000 bisa sampai di bawah 10.000. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2010, Ibu Hasri Ainun Habibie meninggal dunia pada pukul 17.30 waktu Jerman.
9 tahun berlalu, kemudian Habibie menyusul Ibu Ainun untuk istirahat selama-lamanya pada tanggal 11 September 2019. Dari hasil biografi yang tadi saya sampaikan, maka saya berkesimpulan bahwa Bapak B.J. Habibie adalah seorang yang visioner, artinya mempunyai visi yang semula ingin menciptakan pabrik pesawat N250 Gatot Kaca sehingga dapat terwujud. Kedua, beliau adalah seorang yang religius, agamis. Ketiga, beliau adalah orang demokrasi. Artinya, pada tahun itu beliau memimpin banyak partai-partai baru yang muncul. Dan kemudian juga adanya undang-undang otonomi daerah yang dibentuk. Beliau adalah seorang IT, teknologi, yang artinya pada waktu itu bisa mengangkat derajat di mata dunia. Demikian vlog saya pada siang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.